pada bulan Oktober tahun 1830 di New York, Amerika Serikat. Detektif Lander adalah salah satu detektif terbaik di kota itu. Catatannya yang mengesankan membuatnya dijuluki sebagai seorang legenda. Semua itu nggak lepas dari beberapa kasus besar yang pernah dia pecahkan, seperti membubarkan sebuah gangster yang paling ditakuti di Amerika Serikat, memecahkan kasus pembunuhan mengerikan seorang pelacur bernama Ellie, hingga katanya detektif Lander yang mampu mengendalikan sebuah kerusuhan tanpa kekerasan. Ini membuatnya ditemui oleh Kapten Hitchcock yang minta Lander untuk bertemu dengan Kolonel Taylor di Akademi Militer Amerika Serikat. Lander bercerita kepada Taylor jika beberapa bulan lalu dia baru saja kehilangan putrinya. Lander kemudian bertanya kepada Taylor mengenai tujuan apa dirinya diundang ke tempat ini. Taylor pun menjelaskan kepada Lander jika beberapa hari lalu seorang perwira bernama Leroy Frey ditemukan meninggal gantung diri, dan tujuan yang mengundang Lander ke tempat ini adalah untuk menyelidiki kasus tersebut. Dr. Marcus menunjukkan mayat Frey kepada Lander. Marcus menjelaskan jika setelah Frey meninggal, mayatnya ini sempat dilecehkan oleh si pelaku, sebelum akhirnya si pelaku mengambil jantung milik Frey. Lander pun bertanya kepada Marcus, apakah menurut Marcus pelakunya adalah seorang wanita atau seorang laki-laki. Marcus pun mengatakan kalau menurutnya pelakunya adalah seorang laki-laki, karena menurut pengetahuannya sebagai seorang dokter, untuk membelah dada seorang itu dibutuhkan tenaga yang cukup kuat. Jadi Marcus sangat yakin jika pelakunya gak mungkin seorang wanita, melainkan adalah seorang laki-laki. Ini membuat Lander bertanya kepada Marcus mengenai apakah Marcus tahu kenapa si pelaku mengambil jantung milik Frey. Marcus pun mengatakan kalau dia nggak tahu, tapi dia menjelaskan kepada Lander jika kemungkinan si pelaku menyimpan jantung Frey di sebuah wadah yang dikelilingi es, karena hanya dengan cara itulah menurut Marcus sebuah jantung bisa disimpan. Di TKP kejadian, Lander bertanya kepada perwira Hunton mengenai apa yang dia lihat pada malam kejadian meninggalnya Frey. Hunton pun menjelaskan pada pukul 21.30 dirinya mendengar sesuatu dari TKP. Hunton mengaku pada waktu itu dirinya mengira suara itu adalah suara hewan. Namun saat dia melihatnya, ternyata suara itu bersumber dari Frey yang tengah sekarat. Ini membuat Lander bertanya apa yang dilakukan Hunton pada saat itu dan bagaimana kondisi Frey saat pertama kali Hunton melihatnya. Hunton pun mengaku pada waktu itu dirinya sangat ketakutan dan kemudian memutuskan untuk pergi. Karena pada saat pertama Hunton melihat Frey, Hunton mengaku kalau kondisi Frey sangat mengenaskan. Lehernya terikat dan tergantung di pohon, badannya seperti posisi duduk dan kakinya menempel di tanah. Ini jelas tidak masuk akal bagi Lander, karena jika memang benar Frey meninggal karena gantung diri, seharusnya saat pertama kali ditemukan kaki Frey seharusnya tidak menginjak tanah. Karena kalau pertama kali jasad Frey ditemukan kakinya menginjak tanah, ada kemungkinan jika Frey bukan meninggal karena gantung diri, melainkan dia meninggal karena digantung oleh seseorang. Untuk memastikannya, Lander pun kemudian kembali mengecek jasad Frey, dan dia menemukan jika luka memar di leher Frey tidak rata, yang menandakan jika tali yang mengikat leher Frey itu bergerak ke atas dan ke bawah. Lander juga menemukan ada luka memar di jari-jari milik Frey, yang mengartikan jika Frey sempat berusaha melakukan perlawanan untuk melepaskan tali yang mengikat lehernya. Ini membuat Lander menyimpulkan jika Frey bukanlah meninggal karena gantung diri, melainkan dia meninggal karena digantung oleh seseorang. Pertanyaannya, jika memang benar Frey meninggal karena digantung oleh seseorang, lantas siapa yang telah menggantung Frey? Dan alasan apa yang membuat orang itu melakukannya? Tanda tanya ini membuat Lander kembali mengecek ke TKP kejadian. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan seorang perwira. Perwira itu memperkenalkan jika namanya adalah Edgar Allan Poe. Lander pun bertanya apa maksud tujuan Poe menemuinya. Poe pun mengatakan jika dari hasil analisanya mengenai kasus kematian Frey, menurutnya pelakunya adalah seorang penyair. Ini jelas membuat Lander sangat penasaran dengan Poe.
Karena bagaimana bisa seorang perwira muda yang belum banyak pengalaman seperti Po bisa melakukan analisa dan menyimpulkan sebuah kasus tanpa mengecek jasadnya terlebih dahulu. So, here's the rules. Malam harinya, Lander berkunjung ke bar milik temannya yang bernama Dani. Di sana teman wanita Lander bernama Pasti bertanya kepada Lander mengenai apakah benar jika Lander sekarang sedang menangani sebuah kasus kematian seorang perwira di Akademi Militer Amerika Serikat. Lander pun mengatakan ya, dan bertanya dari mana Pasti tahu mengenai hal itu. Pasti pun menunjuk seorang pria yang gak lain dan tak bukan itu adalah Po, yang ternyata juga sering berkunjung ke bar milik Dani. Ini membuat Lander langsung menemui Po. Di sana Lander bertanya kepada Po mengenai dari mana Po tahu mengenai kasus kematian Leroy Frey. Po pun menjelaskan jika dia tahu kasus itu dari Hunten, karena setelah Hunten diinterogasi oleh Lander, kata Po si Hunten ini menceritakan kasus itu ke hampir semua perwira yang dia kenal termasuk Po. Jadi kesimpulannya sekarang hampir semua perwira tahu mengenai kasus kematian dari Frey. Lander kemudian kembali bertanya lalu dari mana Po bisa menyimpulkan jika pelakunya adalah seorang penyair. Po pun menjelaskan jika itu hanyalah asumsinya saja. Dan mengejutkannya di sini Po mengaku jika dirinya adalah seorang penyair kepada Lander. Seolah-olah Po ini seperti sengaja menggiring asumsi Lander agar dia berpikir jika Po adalah pelaku yang telah membunuh Frey. Ini jelas membuat Lander merasa sedang dipermainkan oleh Po. Tapi saat Lander akan pergi meninggalkannya, Po pun mengatakan jika dia mencurigai seorang perwira bernama Toby. Karena beberapa bulan lalu sebelum Frey meninggal, dirinya sempat mendengar kabar jika Frey sempat bertengkar dengan Toby. You were acquainted with Mr. Fry? Yes, sir. Need you diverge. Ditemani Kapten Hitchcock, Lander melakukan interogasi dengan Toby. Lander bertanya apa yang membuat Toby bertengkar dengan Frey. Toby pun mengatakan jika alasannya bertengkar dengan Frey karena waktu itu mereka berbeda pendapat. Ini membuat Kapten Hitchcock bertanya kepada Toby, kenapa Toby baru mengakuinya hari ini jika dia sempat bertengkar dengan Frey. Toby pun menjelaskan alasannya kenapa dia baru mengakuinya hari ini, yaitu karena Toby berpikir jika pertengkaran itu tidak ada kaitannya dengan kematian kasus Frey, karena menurutnya pertengkaran itu sudah sangat lama. Interogasi pun kemudian berlanjut kepada seorang perwira bernama John, yang katanya merupakan teman dekat dari almarhum Frey. Kapten Hitchcock bertanya apa yang John ketahui sebelum Frey meninggal. John pun menjelaskan jika sebelum Frey meninggal, dirinya sempat melihat Frey yang akan pergi meninggalkan barak pada pukul jam 10 malam. Waktu itu John mengaku sempat menegur dan bertanya kemana Frey akan pergi. Namun Frey hanya mengatakan kalau dia akan pergi menemui seseorang, dan dia tidak mengatakan nama orang yang akan dia temui. Ini membuat Lander bertanya apakah Frey membawa sesuatu seperti tali ataupun semacamnya. Dan John pun mengatakan jika waktu itu dia tidak melihat Frey membawa barang seperti tali ataupun semacamnya. Setelah proses interogasi itu telah selesai, Kapten Hitchcock mendapat pesan dari seorang prajurit, yang mana pesan itu memberikan sebuah informasi dari warga yang mengaku jika telah menemukan seekor sapi dan domba yang dimutilasi dan jantungnya diambil oleh seseorang. Kabar itu pun jelas membuat Kapten Hitchcock sangat marah, karena dia berpikir jika si pelaku sedang meremehkan kemampuan pihak militer yang sampai saat ini belum bisa menangkap pelakunya. Sehingga di sini Kapten Hitchcock pun menekan Lander agar dia segera mungkin menyelesaikan tugasnya. Ini membuat Lander kemudian diam-diam pergi menemui Po, di mana secara terang-terangan Lander pun minta Po untuk bekerjasama dengannya dalam memecahkan kasus kematian Leroy Frey. Setelah memberikan pesan kepada Po untuk menemuinya di gudang es, Lander kemudian segera pergi ke tempat itu. Di sana Lander menemukan semacam simbol lingkaran aneh yang di tengahnya ada bekas cairan lilin. Po pun bertanya apa yang digunakan si pelaku dengan lingkaran ini. Lander pun menjelaskan jika kemungkinan si pelaku membawa jantung Frey ke tempat ini, dan kemungkinan juga si pelaku menggunakan jantung itu untuk sebuah ritual atau upacara. Untuk memastikannya mereka pun kemudian pergi menemui Profesor Pepe. Di
Di sana Lander menunjukkan simbol yang tadi dia temukan dan bertanya itu simbol apa. Profesor PP pun menjelaskan jika simbol itu adalah lingkaran sihir yang bisa digunakan oleh para penganut satanik untuk melakukan sebuah ritual. Jadi kesimpulannya, jika memang asumsi Lander benar mengenai jantung Frey yang digunakan si pelaku untuk melakukan sebuah ritual, jadi artinya si pelaku yang membunuh Frey adalah seorang penganut satanik atau seorang pemuja setan. Ini membuat Lander meminta Poe untuk mendekati keluarga Dr. Marcus, karena menurut pengetahuan Profesor PP, jika keluarga Dr. Marcus adalah penganut ateis atau tidak memiliki agama, jadi ada kemungkinan jika mereka adalah penganut satanik. There is no remembrance of thee, mine eye is consumed. I'd like you to have this. Leroy's diary. Singkatnya, setelah acara pemakaman Frey telah selesai dilakukan, Ibu Frey terlihat memberikan buku harian Frey kepada Lander, karena Ibu Frey berpikir jika dengan dirinya memberikan buku itu kepada Lander, ia berharap jika Lander bisa segera mendapatkan informasi yang akan mengarahkannya kepada si pelaku. Malam harinya Poe yang berkunjung ke rumah Dr. Marcus. Dia pun nampak sangat terpukau ketika melihat putri Dr. Marcus yang bernama Leah sedang mainkan sebuah piano. Ini jelas membuat Artemus, kakak Leah, tidak suka, karena dia tahu jika adiknya sedang didekati oleh temannya yang bernama Bellinger. Tapi Poe yang tidak mengetahui hal itu, dia pun malah nekat ngajak Leah untuk jalan bareng, yang mana hal itu pun jelas membuat Bellinger menyimpan dendam dengan Poe. It must be seen immediately after the fall of the leaf. Saat Poe tengah jalan dengan Leah, tiba-tiba si Leah ini mendadak jatuh dan kejang-kejang. Ini jelas membuat Poe bingung dan ketakutan. Tapi beruntungnya nggak lama Leah ini kembali sadar. Leah kemudian menjelaskan kepada Poe jika dirinya memang sering mengalami hal seperti itu, karena dia mengaku kepada Poe jika dirinya mengidap penyakit epilepsi. Malam harinya Poe pun berniat pergi ke rumah Lander untuk memberikan informasi yang telah dia dapat. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Are you will be court-martialed? Poe diserang oleh Bellinger karena Bellinger tidak terima dengan Poe yang telah jalan bareng dengan Leah. Beruntung saat itu Lander pun datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Poe sebelum Bellinger membunuhnya. Poe yang tidak terima dengan serangan itu, dia pun mengatakan kepada Lander jika sebelum Bellinger membunuhnya untuk menjauhkannya dengan Leah, dia bersumpah akan lebih dulu membunuh Bellinger. Mereka pun kemudian beristirahat di bar milik Dani. Di sana Poe pun memberikan informasi yang ia dapat kepada Lander jika putri Dr. Marcus yang bernama Leah mengidap penyakit epilepsi. Captain, it's Mr. Ballinger. Esok harinya Kapten Hitchcock memberikan kabar kepada Lander jika kini perwira Bellinger dinyatakan telah menghilang. Ini membuat pencarian besar-besaran pun dilakukan untuk mencarinya. Hampir seluruh perwira dan prajurit dikerahkan dalam proses pencarian itu, hingga akhirnya mereka pun menemukan tubuh Bellinger yang digantung di sebuah tebing dengan kondisi yang sama dengan jasad Frey, yaitu dadanya dibelah dan jantungnya sudah tidak ada. Dr. Marcus yang memeriksa jasad Bellinger, dia mengatakan kalau luka yang ada di dada Bellinger berbeda dengan luka yang ada di dada Frey, karena terlihat jelas jika luka itu tidak rapi, berbeda dengan luka yang ada di jasad Frey. Jadi Marcus menyimpulkan jika ada kemungkinan kalau pelakunya adalah orang yang berbeda. Ini membuat Taylor langsung memarahi Lander, karena bagaimana bisa sudah 1 bulan lebih Lander melidiki kasus ini, yang belum bisa menemukan siapa pelakunya. Padahal jika dilihat dari catatan hebat Lander sebagai seorang detektif, seharusnya dia ini bisa lebih cepat untuk memecahkan kasus ini. Situasi ini pun menjadi semakin intens saat Hitchcock bertanya kepada Lander kenapa Lander tidak mencurigai Poe, karena sudah jelas setelah Bellinger bertengkar dengan Poe, dia ini tiba-tiba menghilang dan kemudian ditemukan sudah meninggal. Lander pun mengatakan jika menurutnya fisik Poe lebih lemah dibanding Bellinger. Jadi dia berpikir kalau semisal Poe bertarung dengan Bellinger, maka yang mati bukanlah Bellinger,
melainkan adalah Po. Karena dia memiliki fisik yang lebih lemah dibanding Bellinger, jadi kemungkinan besarnya Po akan kalah. Lander juga menjelaskan jika memang Po yang telah membunuh Bellinger, dia tidak yakin kalau Po juga yang telah membunuh Frey. Karena selama dia minta bantuan Po untuk menyelidiki kasus kematian Frey, Po mengaku jika dirinya tidak kenal dan tidak pernah ada masalah dengan Frey. Ucapan itu pun langsung dibantah oleh Taylor, yang mengatakan jika beberapa bulan lalu pada sebuah musim panas, Po ini pernah bertengkar dengan Frey. Ini jelas membuat Lander segera pergi menemui Po. Di sana Lander maki-maki Po dan bertanya kenapa Po membohonginya. Po pun hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa, yang membuat Lander kembali bertanya apakah Po yang telah membunuh Frey dan Bellinger. Po pun menjelaskan jika dia memang telah berbohong mengenai Frey, tapi dia mengaku jika dirinya bukanlah orang yang telah membunuh Frey dan Bellinger. Lander pun jelas tidak percaya begitu saja dengan ucapan Po, sehingga dia pun bertanya, lalu kenapa jika Po bukanlah orang yang telah membunuh Frey dan Bellinger? Lantas kenapa orang-orang yang pernah bertengkar dengan Po pasti ditemukan meninggal dengan cara gantung diri? Po pun mengatakan jika memang dirinya memiliki banyak kesalahan, namun tidak atas kematian Frey dan Bellinger. Po menjelaskan jika memang dirinya ingin membunuh setiap orang yang pernah ada masalah dengannya. Mungkin sekarang sudah lebih dari 2 korban yang meninggal. Karena menurut pengakuan Po semenjak pertama kali dirinya masuk ke Akademi Militer Amerika Serikat, dirinya selalu mendapat ejekan dan bulian dari hampir semua perwira satu angkatan dengannya, karena melihat fisik dan penampilan Po yang kurang. Jadi di sini Po menegaskan dan bersumpah kepada Lander kalau dia bukanlah orang yang telah membunuh Frey dan Bellinger. Find my son exceptionally handsome. Malam harinya Po dan Lander yang mendapat undangan makan malam di rumah Dr. Marcus. Mereka pun nampak sangat berduka atas kematian Bellinger, karena Bellinger sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Dr. Marcus. Kapten Hitchcock kemudian menemui Marcus dan Lander, di mana Hitchcock mengabarkan jika ada perwira lagi yang menghilang, dan kali ini perwira itu adalah perwira John. Ini membuat Hitchcock dan Taylor langsung membentuk tim pencari untuk melakukan pencarian. Namun mereka pun dihentikan oleh Lander. Lander mengatakan jika dia baru saja mengecek kamar John, dan dia melihat jika tas dan semua baju milik John tidak ada, yang artinya ada kemungkinan jika John tidaklah menghilang, melainkan dia kabur, karena dia takut akan menjadi incaran dari si pembunuh yang selanjutnya, karena dia merupakan teman baik Frey dan Bellinger. Ini membuat Taylor menekan Lander untuk segera menangkap pelakunya, karena jika Lander tidak segera menangkap si pelaku, Taylor khawatir reputasi Akademi Militer Amerika akan menjadi buruk di mata masyarakat. Lander yang sedari awal menyelidiki kasus ini sudah curiga dengan Dr. Marcus. Dia pun segera pergi ke rumah Dr. Marcus. Di sana Lander bertanya apakah benar jika Leah mengidap penyakit epilepsi. Dr. Marcus pun mengatakan ya. Ini membuat Lander kembali bertanya, lalu kenapa Dr. Marcus tidak menyembuhkannya? Padahal Marcus adalah seorang dokter. Marcus pun menjelaskan jika dirinya telah berusaha menyembuhkan putrinya, namun semua usaha yang telah dia lakukan itu gagal. Sehingga Marcus pun secara terang-terangan membiarkan kedua anaknya untuk melakukan sebuah ritual untuk menyembuhkan penyakit epilepsi putrinya. Disinilah akhirnya Marcus mengakui jika memang dirinya yang telah mengambil jantung milik Frey. Tapi dia mengaku jika dia bukanlah orang yang telah membunuh Frey. Ini membuat Lander bertanya kepada Marcus, apakah Marcus adalah orang yang telah membunuh Bellinger? Marcus pun mengatakan kalau dia tidak membunuh dan tidak mengambil jantung Bellinger. Dan dengan rasa bersalah di sini Marcus pun mengatakan kepada Lander kalau sekarang keluarganya sedang melakukan ritual untuk mengambil jantung milik Po, karena kini Leah membutuhkan 1 jantung lagi untuk melakukan ritual penyembuhan penyakitnya. Ini membuat Lander langsung pergi menyelamatkan Po, hingga akhirnya inilah yang terjadi. Kematian Leah dan Artemus membuat Hitchcock menganggap kasus ini telah selesai, karena walaupun dia tidak tahu mereka yang telah membunuh Frey dan Bellinger atau bukan,
Tapi mereka ditetapkan sebagai seorang pelaku karena mereka melakukan ritual dengan menggunakan jantung milik Frey. Singkatnya, beberapa bulan setelah kasus itu telah ditutup, Poe yang berkunjung ke rumah Lander. Di sana Poe pun minta Lander untuk jujur padanya. Ini jelas membuat Lander kebingungan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud oleh Poe. Tapi saat Poe mengatakan kalau dia sudah tahu semuanya dari pasti mengenai Putri Lander yang sebenarnya tidak menghilang melainkan bunuh diri, pada akhirnya Lander pun mengakhiri sandiwaranya dan mengatakan kalau orang yang telah membunuh Frey dan Bellinger adalah dirinya sendiri. Jadi waktu itu Putri Lander sempat menghadiri pesta di Akademi Militer Amerika Serikat. Namun saat dia pulang, putrinya malah diperkaos oleh John, Frey, dan Bellinger. Semenjak itu Putri Lander pun mengalami trauma yang membuatnya hampir gila. Hingga pada suatu hari Putri Lander pun memutuskan untuk bunuh dengan cara lompat dari sebuah tebing. Kejadian itu pun membuat Lander mulai mencari tahu siapa yang telah memperkaos putrinya. Hingga saat dia mengetahui jika orang yang telah memperkaos putrinya adalah John, Frey, dan Bellinger, dia pun langsung membunuh Frey dengan cara mengantungnya. Lalu saat Kapten Hitchcock memintanya untuk menangani kasus ini, kenapa Lander mau menerimanya? Ternyata semua itu sengaja Lander sepakati agar dia bisa membunuh John dan Bellinger. Tapi sayangnya dia ini hanya bisa membunuh Bellinger saja, karena sebelum dirinya bisa membunuh John, ternyata John lebih dulu kabur karena dia sudah tahu jika dirinya akan menjadi korban selanjutnya setelah Frey dan Bellinger.